Halo semuanya, pada video kali ini saya ingin menjelaskan kepada kalian mengenai Transmetro Dewata ya. Saya akan menjelaskan mengenai pengalaman saya sekaligus review mengenai busnya gitu ya. Nah, bagi kalian yang ingin jalan-jalan ke Bali ataupun memiliki kesibukan ya atau punya rutinitas di Bali, itu cocok banget kalian untuk masuk atau kalian pakai Transmetro Dewata ini, karena saya lihat Transmetro Dewata ini busnya itu lumayan baik ya. Jadi lumayan bisa untuk kalian gunakan untuk kerja dan sebagainya, untuk berlibur gitu ya. Dan juga busnya nyaman. Itu juga tidak ada di Bali sebelumnya ya. Jadi di Bali sebelumnya itu transportasi umum itu sangat tidak bagus ya, sangat tidak bagus. Kalau misalkan bagus itu pun sangat mahal harganya gitu. Jadi sekedar kalian tahu saja, saya pernah untuk naik Transarbagita ya. Transarbagita itu sudah ada dulu kalau nggak salah waktu saya SMA, itu tahun 2018 ya. Itu kurang, menurut saya itu kurang bagus karena Transarbagita itu nunggunya sangat lama, sekitar 30 menit ya, karena dia unit busnya cukup dikit saya rasa. Karena unit busnya cukup dikit, jadi kita menunggu dari satu bus ke bus lain itu lumayan lama, 30 menit. Jadi bagi kalian yang punya kesibukan atau benar-benar pengen cepet, itu tidak bisa sampai harus naik Transarbagita gitu ya. Nah, kemudian dia platformnya tinggi gitu ya, platformnya tinggi. Jadi untuk orang tua gitu ya, untuk orang tua itu rasanya kurang cocok gitu ya, rasanya kurang cocok. Nah, dan juga itu juga kena biaya, walaupun biaya yang murah ya, 3.500 itu. Kemudian juga sopir busnya juga merokok gitu, sopir busnya merokok, kemudian tidak ada seragam. Itu menurut saya sih nggak terlalu penting ya, tapi itu merupakan citra yang bagus juga kalau misalkan sopir itu pakai seragam gitu ya. Itu merokok juga gitu, jadi saya rasa sih jadi kurang bagus jadinya ya. Nah, tapi sekarang karena ada Transmetro Dewata ini, saya dengar ini mulai ada tahun 2020 ya, 2020 akhir. Tapi saya baru naik sekarang nih, saya baru naik sekarang karena saya ada di Singaraja ya. Jadi saya ada di Singaraja, itu di utara Bali ya, sedangkan Transmetro Dewata itu di selatan Bali ya, jadi di Badung dan Pasar sampai ke Tabanan gitu ya. Jadi saya baru aja lulus kuliah ya Maret, kemudian sekarang ini lagi di Pasar ya, lagi liburan ceritanya. Jadi saya mencoba-coba untuk naik Transmetro Dewata ya. Jadi untuk kalian untuk naik Transmetro Dewata ini, kalian bisa mendownload aplikasi, namanya aplikasi Teman Bus ya. Jadi aplikasi Teman Bus ini sangat lengkap ya. Jadi ada jadwalnya, kemudian ada rutenya di mana aja, kemudian line-line-nya ya. Jadi line busnya itu dari mana ke mana, kemudian bus yang lain ya, rutenya dari mana ke mana aja gitu ya. Jadi ada macam-macam dehnya ya. Jadi kalian juga bisa lihat interchange. Jadi misalkan ada satu halte, dia bisa lewat 2 line bus sekaligus atau 3 line bus sekaligus gitu ya. Jadi itu sudah lumayan bagus saya lihat ya. Kemudian kalian juga bisa lihat titik kalian, lokasi kalian di mana gitu ya. Jadi kalian bisa lihat lokasi kalian di mana, kalian bisa melihat stasiun terdekat kalian atau halte terdekat kalian itu di mana. Jadi kalian bisa jalan kaki dari posisi kalian ke halte terdekat gitu ya. Jadi di Teman Bus ini aplikasinya lumayan lengkap ya. Jadi dengan aplikasi Teman Bus ini kalian sudah bisa tahu rutenya di mana aja gitu ya. Nah, kemudian untuk naiknya ya, itu biasanya di setiap pinggir jalan yang ada haltenya itu biasanya ada tulisan ya, pemberhentian Transmetro Dewata gitu ya. Jadi kalau kalian lihat, oh posisi saya sudah pas nih di haltenya ya, kalian cukup lihat di jalan itu ada nggak kotak bus stopnya gitu ya. Ada kotak bus stopnya, sama ada tulisan, biasanya ada tulisan pemberhentian haltenya namanya apa, kemudian Transmetro Dewata. Jadi kalian tinggal nunggu di situ saja ya. Nah, kemudian kalian nunggu cuma sekitar 1 menitan gitu. Saya tiap kali naik Transmetro Dewata nggak pernah nunggu lebih dari 5 menit gitu, nggak pernah nunggu lebih dari 5 menit. Jadi kayak paling cepat ya, saya waktu itu nyampe di haltenya, waktu itu saya halte di depan Tiaragasu ya, karena kebetulan tempat tinggal saya itu dekat dengan Tiaragasu ya. Jadi saya ke Tiaragasu dulu
ya. Kemudian nunggu sana mungkin sekitar 1 menitan, kayaknya 1 menitan nunggu berdiri aja udah nyampe langsung gitu. Jadi nggak selama seperti Trans Sarbagita gitu ya. Jadi recommended banget ya. Nah kemudian sopir busnya juga bagus, pakaiannya rapi gitu ya. Kemudian dia ada mesin tap-nya, jadi kalian memakai kartu elektronik ya, jadi e-money ya. Jadi kalian bisa beli e-money-nya itu, kartunya itu bisa di Alfamart ya. Jadi saya menggunakan waktu itu e-money Breezy BRI ya, entah kenapa ya saya milih aja Breezy BRI, pokoknya yang penting saya bisa naik Transmetro Dewata gitu ya. Saya beli 20.000 di Alfamart ya, itu masih kosongan ya, jadi nggak ada saldo sama sekali. Tapi nggak masalah karena Transmetro Dewata ini masih nol harganya ya, masih nol harganya sampai sekarang saya membuat video ini. Gak tahu ya kalau misalnya kalian menontonnya mungkin 2023 atau 2022 akhir mungkin sudah berbayar gitu ya. Tapi intinya kalau misalkan berbayar sekalipun tidak boleh menggunakan cash ya. Kalian isi saldo yang ada di kartu elektronik kalian ya, e-money yang kalian punya, kemudian tinggal di tap saja di dekat sopirnya gitu ya. Jadi dekat sopirnya ada mesin tap, nanti otomatis langsung dipotong saldo kalian kalau misalnya berbayar. Kalau misalkan yang sekarang ini belum berbayar, jadi kalian tinggal tap aja kartu kosongan kalian. Nanti kalau misalkan sudah hijau tandanya, udah kalian boleh naik gitu ya. Nah jadi kalian bisa beli kartunya terlebih dahulu ya, walaupun gratis ya, tapi lebih enak kayak kartu gitu. Jadi saya waktu pertama kali itu waktu naik, karena nggak tahu kan ya, nggak tahu harus ada e-money itu, dan saya lihat kalau nggak ada e-money kita bisa memakai aplikasinya, karena kebetulan waktu itu ada QR code-nya ya, ada QR code-nya. Jadi saya bawa QR code-nya yang ada di aplikasi itu, saya bawa ke sopirnya. Terus saya tanya sama sopirnya, Pak ini QR code-nya di mana ya, saya scan gitu. Nah tapi karena Bapak itu melihat kami tidak punya e-money, jadi Bapaknya bilang ya udah masuk aja gitu, karena kan kebetulan gratis gitu kan ya. Tapi walaupun gratis kan tetap harus memiliki e-money-nya ya, walaupun kosongan, saldonya nggak ada sama sekali, itu tidak masalah ya. Nah kemudian waktu kalian keluar itu kan lewatnya adalah yang pintu tengah-tengah ya, pintu tengah-tengah. Jadi masuknya itu di pintu samping sopirnya ya, kemudian keluarnya itu di pintu tengah gitu. Nah saya lihat yang di pintu tengah itu dia nggak terlalu tinggi gitu, jadi dia ada platformnya, itu ada tangga gitu kan, ada tangga, jadi nggak terlalu tinggi dianya, sehingga orang tua itu juga aman gitu ya. Orang tua itu aman untuk naikin Trans Metro Dewata gitu ya. Kemudian saya juga lihat sopirnya itu juga tidak merokok ya, karena kebetulan itu full ber-AC ya, di busnya full AC. Kemudian sopir busnya itu juga mengikuti sekali haltenya ya, jadi haltenya itu kalau misalnya dia emang berhenti di situ ya berhenti dia, walaupun nggak ada orang yang naik ataupun nggak ada orang yang turun di sana, jadi dia tetap berhenti. Misalnya dia berhenti paling juga 5 detik, dia buka pintunya ya, kemudian tutup lagi, lanjut lagi ke halte berikutnya gitu ya. Terus nanti nyampe di satu halte lagi, kalau misalnya nggak ada naik atau nggak ada turun, dia tetap ikutin aturan haltenya gitu ya. Jadi dia tetap buka pintunya, kemudian tutup lagi pintunya gitu ya. Kadang-kadang ada juga sopir yang ngajak kita ngobrol ya, biasanya kalau misalnya sopir seperti itu dia ngajak kita ngobrol mau kemana gitu ya, mau kemana, walaupun kita sudah tahu ya, walaupun kita sudah tahu tujuan kita kemana ya. Tapi ada sopir-sopir yang seperti itu tidak masalah sih kalau menurut saya, karena yang penting sih tidak merokok seperti itu ya, kemudian penampilannya baik gitu ya, itu sudah cukup menurut saya. Kalau sopir yang ngajak ngobrol sih tidak masalah gitu ya. Tapi ada juga sopir yang sama sekali nggak ngajak kita ngobrol gitu, jadi kayak ya udah masuk aja gitu, langsung ngetap gitu sih. Kemudian kondisi di busnya juga baik ya, bagus saya lihat. Kemudian unit busnya banyak ya, di Ubung itu, di terminal Ubung itu dia pusat Transmetro Dewatanya ya, jadi banyak itu berjajar bus Transmetro Dewata di sana. Dan saya lihat itu lumayan bagus maintenance-nya ya, jadi saya lihat yang bus-bus yang tidak dipakai atau bus-bus yang masih belum berangkat itu dibersihin dulu sama petugasnya gitu ya. Jadi lumayan maintenance-nya baik. Saya harap itu selalu seperti itu ya, jadi maintenance harus menjadi prioritas utama ya, jangan sampai busnya itu nanti rusak
beberapa tahun kemudian gitu ya. Nah kemudian posisi duduknya juga bagus ya, kemudian ada gantungan di atasnya juga ya untuk yang kalau misalnya dia tidak bisa duduk ya, rame banget misalnya gitu ya, jadi ada pegangan tangan di atas gitu ya, seperti angkutan umum pada umumnya gitu ya. Tapi saya lihat di Transmetro Dewata ini tidak ada yang rame banget ya, jadi tidak ada yang satu bus itu penumpangnya penuh banget, itu tidak ada gitu ya. Tapi saya lihat orang-orang masyarakat sudah banyak yang tahu tentang Transmetro Dewata. Jadi tidak ada sama sekali kami naik itu kosong banget dari ujung sampai ujung, tidak ada ya. Selalu ada yang naik ya, mungkin sekitar 1-2 gitu ya, atau bisa sampai berenam ya, tapi tidak ada yang sampai penuh banget gitu ya. Itu sih. Nah jadi itu saja ya penjelasan dari saya ya. Jadi saya rasa Transmetro Dewata ini sudah bagus ya. Saya harap untuk lainnya itu diperbanyak lagi ya, karena sebenarnya tidak nyampe ke rumah saya. Dia tidak nyampe ke rumah saya, jadi saya harus agak naik ini dulu, naik angkutan pribadi dulu dari tempat saya ke Tiagasu, itu paling dekat ya. Ya, nah saya harap sih diperpanjang lagi lainnya, dipanjang lagi dari yang seperti yang Teguh Umar ya, Mahendra Data itu bisa diperpanjang lagi lainnya di sana ya. Nah bagi kalian yang ingin wisata itu bagus banget, karena sudah coverage area sudah banyak ya, sampai ke bawah, sampai ke selatan banget itu ada ya, sampai ke airport ada juga ya. Jadi kalau kalian mau ke airport atau kalian dari airport itu bisa banget kalian ke pusat kota ya. Nah kemudian kalian jangan lupa juga download aplikasi teman bus ya. Download aplikasi teman bus, kalian login ya, kalian lihat rutenya, kemudian kalian tidak perlu khawatir untuk nunggu lama ya, karena nunggunya cuma sebentar banget ya, langsung naik deh-nya ke busnya. Jadi kalian gampang cara melihat line-nya ya, jadi ada line-nya K1B sampai line K5B. Jadi kalian lihat di depan busnya, dan di depan busnya ada tulisan K2B, atau saya pernah lihat K02 misalnya seperti itu. Kalian lihat aja dia busnya itu tulisannya apa di depannya, ada running text-nya gitu. Jadi kalian tinggal lihat busnya, kalau misalnya sesuai dengan line kalian ya udah tinggal naik aja gitu ya. Jadi sekian saja penjelasan saya, review saya ya, dan jangan lupa juga kalian subscribe channel saya. Terima kasih.